Ada 3 sahabat yang luar biasa tajir. Yang pertama Zubair bin Awam. Ini mohon maaf, tajirnya bukan tajir turunan. Tajir dari dimulai usahanya dari nol. Dari nol. Jadi bukan tajir yang memang keluarganya kaya, enggak. Zubair bin Awam ini punya kekayaan 50 juta dirham. Nanti kita konversi kepada rupiah dengan nilai dirham pada hari ini. Zubair bin Awam punya kekayaan 50 juta dirham. Yang kedua ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan punya kekayaan kurang lebih 30 juta dirham. Dirham itu perak. Dan 150.000 dinar. Sekali infaknya 200.000 dinar. Sekali sedekahnya, mohon maaf, sedekahnya 200.000 dinar. Belum kebayang ya kalau pakai rupiah, belum kebayang ya kalau belum pakai rupiah. Abdurrahman bin Auf ini yang paling tajir. Abdurrahman bin Auf punya kekayaan 30 juta dinar. Udah 30 juta dinar lagi. Sekarang kita konversi ke rupiah. Zubair bin Awam tadi berapa? 50 juta dirham atau dinar? Dirham. Harga dirham sekarang berapa? 70.000 lah. 70.000 kita kali 50 juta dirham. Maka kekayaan Zubair bin Awam 3,5 triliun. Coba. Di sini ada yang punya kekayaan 3,5 triliun. Kebayang nggak? 3,5 triliun. Kekayaan Zubair bin Awam 3,5 triliun rupiah. Kekayaan Utsman bin Affan tadi berapa? 30 juta dirham dikali 70.000 berarti 2,1 triliun ditambah 150.000 dinar. Berarti dinar harganya kalau tidak salah, kalau lihat di Zain Saidi, kalau nggak salah harganya 2.500.000. Kalau nggak salah ya, nanti dicek lagi. Berarti 150.000 dinar dikali 2.500.000 ada 375 miliar. Berarti kalau ditambahin berapa ini? 2,4 triliun. Utsman bin Affan. Dan sampai sekarang rekeningnya ada, nanti saya cerita. Rekening paling tua di dunia Utsman bin Affan. Sekali sedekahnya Utsman bin Affan 200.000 dinar. Sekali sedekah berapa? 200.000 dinar. Berapa itu berarti? 500 M. 500 miliar. Bayangin. Jadi hartanya banyak, infaknya juga banyak. Nah, ini yang harus nempel dulu nih. Abdurrahman bin Auf punya 30 juta dinar. Nah, ini yang paling kaya. Berapa? 30 juta dinar dikali 2,5 juta. Dapat akhirnya 75 triliun. Abdurrahman bin Auf. Ngeri nggak, Bu? Pengen nggak punya kekayaan segini? Pengen nggak? Kita recah satu-satu. Ya, kita recah dari yang bawah atau dari yang paling atas? Dari yang bawah dulu. Ibu kenal Zubair bin Awam? Teman dekat SD, TK? Zubair bin Awam, brother. Zubair bin Awam ini adalah salah satu sahabat yang kalau dibandingkan ini ingat pernah Zubair bin Awam ini pernah dikirim oleh Umar bin Khattab untuk perang yang satu orangnya pada saat itu Khalid bin Walid minta dikirimi 4.000 pasukan. Bayangin, Khalid bin Walid minta dikirim 4.000 pasukan untuk melawan Romawi. Tapi Umar bin Khattab cuma ngirim 4 orang. Salah satunya Zubair bin Awam. Kenapa cuma ngirim 4 orang? Kata Khalid bin Walid, "Hei Umar, kalau bahasa sekarang, jangan bercanda.
Kita mau ngelawan ribuan pasukan musuh. Saya minta 4.000, kau cuma ngirim 4 orang. Kata Umar bin Khattab, ketahuilah satu orangnya senilai 1.000 orang. Saking gagah beraninya. Mamprang. Mungkin dulunya anak STM. Ya, mamprangnya luar biasa. Luar biasa. Masalahnya kalau anak STM tawuran suka mundur. Zubair bin Awam kalau perang kagak pernah mundur. Gak pernah mundur, maju paling depan, dihajar barisan musuh. Zubair bin Awam itu kalau perang bunda, kalau perang itu bisa ngerobek pasukan dari tengah, dari depan pasukan. Dari sini dihajar ke belakang, set, sampai balik lagi, set, sendirian. Ke depan, bet, sudah membelah pasukan Romawi, balik lagi, set, tiba-tiba tombak di sini. Besetan Zubair bin Awam. Jihadnya luar biasa, amalnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, kaya raya. Kita sedekahnya hoream, amal berantakan, tahajud males, jihad belum pernah. Yang serius benar-benar gitu. Miskin lagi. Banyak hutang deh kan. Hayang abu sorga. Ya, motivasi buat saya juga ini. Ngeri bener. Makanya bisa dimatiin agak berisik. Ini ya? Oh iya. Nah, ini nggak ada suara sih sebenarnya. Nggak ada, cek. Ini powernya aja dikecilin yang di sini. Biar nggak apa-apa, saya sedikit teriak-teriak. Powernya sedikit dikecilin aja supaya nggak ngehuing. Ya maaf. Ini Zubair bin Awam bunda. Masya Allah. Jadi bunda dan A yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 1/3 Quran itu isinya kisah. Maka kalau kita lihat Mekah itu Rasulullah SAW ketika di Mekah itu berapa tahun? Assalamualaikum. Ini kenapa jadi ngahuleng gini? Di Mekah Nabi Muhammad SAW berapa tahun? 10 tahun atau 13 tahun? 13 tahun atau 10 tahun? Di Madinah berapa tahun? Subhanallah. Ini luar biasa. Hah? Khilaf, ya, Masya Allah. Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW ketika dakwah di Mekah itu belum banyak hukum yang turun. Hukum itu banyak turunnya baru ketika Rasulullah SAW itu ke Yathrib, lalu dirubah nama menjadi Madinah. Di situ baru banyak tuh aturan-aturan yang berlaku, termasuk kemudian Khomer dan lain-lainnya. Tapi ketika di Mekah, justru ayat yang banyak turunnya itu kisah. Kisah Yusuf, kisah Musa, kisah Isa, kisah Ibrahim. Kalau ciri surat Makkiyah itu cirinya adalah paling panjang, yang paling kita males baca. Yang kalau imam baca itu kita pulang. Biasa. Surat Makkiyah ini biasanya kisah, banyaknya kisah. Maka ketika dakwah di Mekah itu banyaknya kisah, cerita tentang nabi-nabi terdahulu. Nah, masalahnya yang hebatnya di kita, yang anehnya di kita, kalau kita hijrah, yang kita pelajari langsung ke fikih. Yang hebatnya debat fikih. Antum nggak nyuna, tiba-tiba gitu. Nggak apa-apa, bagus, tapi mohon maaf, kalau lihat Quran surat Muhammad ayat 19, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah, fa'lam, maka ilmuilah, maka ketahuilah, maka pelajarilah, maka perdalamlah apa yang diperdalam dan diilmui. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Perdalamlah nilai-nilai ketauhidan. Kalau ingin mempelajari nilai-nilai ketauhidan, belajarilah dari mana kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan itu semua. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai kemudian Nabi Muhammad SAW, penting kita pelajari. Betul, sirah nabawiyah itu penting. Tapi juga penting juga ketika kita melihat bagaimana nabi-nabi terdahulu itu membawa agama yang luar biasa. Kita lupa kisah Nabi Ayyub. Bagaimana kemudian dia menahan sakit yang luar biasa. Udah bukan corona lagi. Ini kasihan, ku corona wes ya. Ku kolorna tuh sih. Astagfirullah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kita langsung
ke ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Tapi kita lupa melihat merecah dari ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau lihatnya dari sini beda kalau lihatnya dari sini. Kalau lihatnya dari sini Islamnya udah sempurna. Maka kita akan kemudian tinggal menjalankan. Tapi kalau misalkan kita lihat dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya, kita akan melihat buah perjuangan Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Luar biasa hebatnya. Maka menghasilkan sahabat-sahabat juga yang luar biasa. Maka cara sukses pengusaha di zamannya sahabat, belajarilah generasi terbaik itu dari pelajarilah untuk kita menjadi generasi terbaik dari generasi yang sudah dijamin terbaik. Di mana zaman generasi terbaik? Ketika Nabi Muhammad SAW hidup dengan para sahabat. Bayangin kekayaannya triliunan, tapi mereka nggak pernah cinta akan kemewahan dunia itu. Enggak. Yang pertama, Rasulullah SAW menanamkan ketauhidan yang luar biasa. Ketauhidan. Utsman bin Affan punya kekayaan sekian triliun, tapi tauhidnya mantep. Ingat Utsman bin Affan suatu saat di Madinah, ketika sampai di Madinah ada satu sumur. Satu sumur ini dikuasai sama Yahudi. Dikenal namanya sumur Ruma. Nama sumur ini, sumur Ruma. Nah sumur itu sama Yahudi dijualnya seenak harganya. Karena nggak ada lagi sumur air tawar, akhirnya semua warga Madinah itu beli ke sumur Yahudi itu. Sampai kemudian semua komplain ke Rasul, ya Rasul, ini harga air ini mahal banget. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW bilang ini, siapa yang bisa membeli sumur itu, maka surga baginya. Utsman bin Affan langsung, bayangin, langsung. Ini yang saya pengen notes nih. Refleks sahabat itu kalau Rasul nguruh, langsung dikerjain. Kita, engke heula. Sakedap. Atau penyakit India. Hare-hare. 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 Ini kalau Rasulullah SAW udah bilang, langsung dibeli. Langsung Utsman beli. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu ini bukan hanya sekedar pembisnis, tapi seorang negosiator. Akhirnya bilang sama orang Yahudi itu, boleh nggak saya beli sumurnya? Oh, nggak boleh, ini bisnis saya. Kalau bisa, kemudian kata dia, boleh nggak saya beli setengahnya aja? Saya beli setengahnya. Dibeli setengahnya, harganya 50 juta dirham. Berarti sekitar 70 miliar. Dibeli sumurnya, setengah lagi. Dibeli sumurnya setengah, akhirnya kata Yahudi itu, oke, saya beli. Saya serahin. 50% sumur itu akhirnya milik Utsman, 50% lagi milik Yahudi. Akhirnya satu hari jualan Utsman, satu hari jualan Yahudi. Suatu ketika, Yahudi itu jualan. Besoknya Utsman ngegratisin airnya. Digratisin sama Utsman. Ambil aja. Karena digratisin, besoknya Yahudi laku nggak? Enggak. Besoknya digratisin lagi sama Utsman. Atau mungkin mah atuh pae cenah usaha. Kata Yahudi, daripada saya rugi, mending saya jual semuanya. Akhirnya sumur itu dijual semuanya sama Yahudi, dibeli dengan harga lebih rendah dari harga yang pertama. Berarti sekitar berapa puluh miliar. Dari nggak jauh dari 70 miliar. Akhirnya dibeli sumur itu oleh Utsman, lalu sumur itu sekarang masih ada. Masih ada sumur Utsman itu di Madinah. Di sekitar sumur itu sekarang menjadi kebun kurma. Airnya dipakai untuk menyirami kebun kurma. Dari hasil kebun kurma yang banyak itu, akhirnya dari situ menyantuni anak yatim, piatu, fakir, miskin, duafa. Dikirim ke seluruh dunia kurma-kurmanya, dan setiap penghasilan yang ada dimasukkan ke dalam satu rekening. Yang ini dimaksud sama saya tadi rekening tertua, yaitu rekening Utsman. Bayangin, kekayaannya masih ada. Kalau orang kaya, sedekah itu hartanya terus-terusan jadi berkah. Makanya kenapa Rasulullah SAW kasih 3 amalan. Ada 3 hal yang nggak mungkin. 3 amalan yang tidak terputus. 3 amalan yang tidak terputus ketika kita meninggal dunia. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Saya pernah sampaikan di rumah Joglo ini, kalau ilmu yang bermanfaat, iya kalau ilmunya ibu amalkan. Kalau enggak, Boni nggak akan dapat. Yang kedua, apa? Anak yang soleh. Iya kalau punya anak.
Iya kalau anaknya soleh, kalau nggak dapat. Artinya dua amalan ini tergantung orang lain. Tapi kalau sedekah itu tergantung diri kita, mau atau enggak. Nggak dilihat dari besar kecilnya, masalahnya mau atau enggak. Sebetapa yakinnya kita dalam sedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita jelaskan juga, bukan berarti Bunda habis-habisan sedekah mengharapkan balasan dari Allah berupa harta lagi, nggak gitu juga. Maka saya kurang sepakat kepada satu pendapat yang kemudian ada, tapi siapa saya ya, cuman saya asa aneh aja gitu. Nggak, bukan berarti harus, wah saya pengen kaya, sedekahin mobilnya, sedekah sampai semuanya habis, dia bingung, oh itu bengar orang tuh. Nah ini kan salah pandangnya gitu. Utsman bin Affan, ini kisah yang luar biasa dari Utsman bin Affan. Tauhidnya mantep. Abdurrahman bin Auf, oh nggak kalah Abdurrahman bin Auf. Suatu saat di Madinah terjadi gempa kecil. Waduh, subhanallah. Gempa kecil. Ada gempa kecil dan debu yang begitu sangat pekat. Jadi kalau ada, kebayang nggak ada gurun, kan gurun tuh pasir, tiba-tiba pasirnya berterbangan gitu. Dan terjadi suara gemuruh. Orang-orang semua keluar dari rumahnya. Sambil bertanya-tanya, ada apa ini? Sampai Aisyah pun keluar. Aisyah radhiyallahu anha lalu keluar bertanya, apa yang terjadi? Ada gempa kecil kayak begini, ada apa ini? Lalu kemudian pada saat itu dikasih tahulah sama sahabat-sahabat yang di sekitarnya, dikasih tahu bahwa rombongan dagang Abdurrahman bin Auf baru pulang dari Syam. Rombongan dagangnya baru balik dari Syam. Ada sekitar 700 unta yang penuh dengan barang dagangan yang baru datang ke Madinah. Yang sampai ngebuat Madinah gempa kecil, sampai kemudian ya gitulah under gitu. Sampai kedengar suara gemuruh yang sangat mencengak, bikin was-was, ngarerewas. What's the name of ngarerewas? Mencekam, menegangkan. Akhirnya lalu Aisyah mengatakan kepada sahabat itu, aku teringat sabda Rasulullah SAW bahwa Abdurrahman bin Auf itu memasuki surga dalam keadaan merangkak, saking kayanya, saking banyak yang harus dihisap. Nyampe ke telinga Abdurrahman bin Auf. Akhirnya ketika sampai ke telinga beliau, langsung apa kata beliau? Maka 700 ini semua saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, pernah dengar kisah yang kurma? Udah sering dengar ya? Yang kurma sudah? Yang Abdurrahman bin Auf pengen miskin? Saya udah cerita. Saya ulangi lagi. Abdurrahman bin Auf ini pokoknya 3 orang ini luar biasa sedekahnya. Kita belum cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq, belum cerita tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu sedekahnya juga balap-balapan. Nah, suatu ketika Abdurrahman bin Auf selalu sahabat itu lagi perang Tabuk. Lagi selesai perang Tabuk. Nih kita harus lihat pada saat itu Madinah itu, Yatsrib itu rata-rata itu pengusaha korma. Makanya kenapa kalau ibu-ibu itu umroh pasti diajak ke kebun kurma. Karena rata-rata pengusaha kurma, kebun kurma Al-Fahd atau apa tuh banyak kebun kurma. Semua rata-rata pengusaha kurma. Dan mereka itu sifat dasarnya mereka itu senang bersedekah, Bunda. Halal, suruh makan tuh biasa. Makanya pernah suatu saat kalau kita baca Sirah Nabawiyah, sebelum adanya Madinah itu dulunya namanya Yatsrib. Dulunya Yatsrib ini pernah diserang sama orang-orang Yaman. Makanya di Arab ini, di Jazirah Arab sebenarnya banyak orang-orang keturunan Yaman. Diserang sama orang-orang Yaman. Bayangin, siang harinya mereka perang. Yatsrib diserang sama orang Yaman. Siang harinya mereka perang. Malamnya orang Madinah, orang Yatsrib itu ngebagiin makanan kepada orang Yaman. Ya bayangin, kita perang nih. Orang Tasik sama orang Bandung. Saking humble-nya orang Bandung, saking humble-nya orang Tasik, diperangin sama orang Bandung misalnya. Woi, perang. Siang perang, malamnya kita lagi diem di base camp, orang Tasik datang bawain makanan. Ayo makan dulu. Besoknya perang lagi. Orang Yaman aneh, kok gini sih gitu. Aneh, itu emang lembut karakter Madinah. Makanya nyaman nggak kalau di Madinah? Beda ya. Karakternya gitu, lembut emang luar biasa. Nah, karakter orang Madinah ini dulunya banyak pengusaha kurma. Lalu suatu saat ketika perang Tabuk, mereka kan perang 3 bulan. Maka ketika mereka balik lagi ke Madinah, maka ketika dilihat kurmanya itu semuanya jadi busuk.
karena nggak sempat dipanen. Akhirnya rugi. Akhirnya protes ke Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, kami harusnya panen nih, kita untung harusnya. Tapi gara-gara kita ikut perang, semuanya jadi busuk kurma kita. Akhirnya pada saat itu, Abdurrahman bin Auf ngambil kesempatan untuk membeli kurma busuk itu. Akhirnya kata Abdurrahman bin Auf, udah nggak apa-apa Nabi, saya semua pengusaha kurma di Madinah, saya beli kurma busuknya dengan harga kurma yang masih bagus. Rugi nggak? Rugi. Dibeli dengan harga kurma yang masih bagus. Singkat cerita, semua sudah dibeli. Begitu sudah dibeli, datang raja dari Yaman bilang bahwa di daerah Yaman sedang terjadi wabah penyakit yang begitu parah. Obatnya cuman kurma busuk. Siapa yang punya kurma busuk akan dibeli 10 kali lipat harga dari kurma yang masih bagus. Jadi Abdurrahman bin Auf itu pengen miskin aja nggak bisa. Kita itu pengen kaya susah, makanya aneh. Maka saya ingin tekankan yang pertama, ini note nih buat kita semua. Satu, mental kita jangan pengen kaya. Bukan pengen kaya, pengen dapetin ridho Allah gitu. Kalau udah kaya, kita karena pengen dapetin ridho Allah, otomatis kita nggak akan memperkaya diri nantinya, nggak akan sibuk sama kaya diri. Ini penyakit yang. Jadi yang pertama, jangan simpen kita harus kaya. Saya sedikit mengomentari beberapa motivator. Dan saya lihat beberapa ustadz juga ada yang sepakat dengan pendapat ini, bahwa salah kita kemudian disuruh kemudian kepada jamaah itu, ayo terus kaya, gold member, diamond, yes. Semangat pagi. Ini strategi utama. Rasul itu nggak pernah nyuruh pertama untuk langsung kaya. Betul, Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, ya Rabbi, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Betul. Tapi kemudian coba kita lihat, yang ditanamkan oleh Rasul pertama, itu bukan, ayo, kaya. Bukan, kaya hati dulu yang pertama. Yang pertama justru bagaimana kuatnya tauhid kita, sehingga kalaupun kita banyak harta, kita banyak berbaginya. Bayangin, hartanya 1,5 triliun, sedekahnya 500 miliar. Kan susah. Bunda punya uang 10 juta, Bunda dapat uang 1 juta 500 ribu, kasihin tetangga, bisa nggak? Susah. Bunda punya uang 1 juta, sedekah 100 ribu aja nges uyuhan itu. 200 ribu, luar biasa. 500 ribu, mustahil. Asa kamalinaan, asa gitu. Jarang. Rata-rata 10%-nya paling. Iya nggak? 10%-nya itu juga udah dianggap itu harus diupdate di Instagram, upload di Facebook. Subhanallah, Masya Allah. Ini yang luar biasanya. Jadi yang penanaman pertama, konsep para sahabat itu tauhidnya dulu yang mantep. Oke, berarti yang pertama saya note dulu, fa'lam annahu la ilaha illallah, Quran surat Muhammad ayat 19. Kita perdalam ilmu tauhid kita dulu. Ilmu tauhid. Rizki dari siapa? Sehat dari siapa? Hidup dari siapa? Uangnya dari siapa? Tijarah, perdagangan yang menguntungkan dengan siapa? Dengan siapa? Ibu umroh, biaya 30 juta. Sampai ke sana, ngeluh travelnya, ngeluh hotelnya, ngeluh pelayanannya. Uang ibu dari siapa? Yang memberangkatkan ibu siapa? Gak sopan berarti. Berarti sedang mengeluh kepada, kita nggak punya apa-apa. Sok-sokan kita datang ke sana, tolong fasilitasi saya udah bayar mahal 30 juta. Siapa lu? Kata Allah. Duitnya dari siapa? Bisa nggak sama Allah? Udah bayar beli tiketnya 30 juta, udah harus berangkat, tiba-tiba nggak bisa berangkat karena sakit, bisa? Bisa. Allah kasih rizki, diberangkatin sama Allah. Aduh. Iya teh asakir. Iya teh. Ada haus biasanya air teh pucuk, tapi terus ngarep hanya kepada itu paling nikmat ya. Bayangin bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasanya kita dapat kerja ya. Bayangin, kerja dari siapa dapat kerjanya? Dikasih kesehatan, bisa kerja dari siapa? Dikasih tenaganya sama siapa? Bisa ngerjain, dikasih ilmunya sama siapa? Pas kerja seneng atau sedih? Males. Coba, kalau kerjaan libur senang? Halo, jawab dengan jujur. Kalau kerjanya masuk, senang atau sedih? Males atau semangat nih? Berangkat kerja tuh males atau semangat?
Ditambah hujan pagi-pagi, dingin, malas atau semangat? Ada nggak yang berangkat hujan ketika pagi-pagi beres subuh hujan, dingin, gitu? Harus berangkat kerja terus kita keluar rumah bilang gini, Bismillah ya Allah ini ladang jihad saya. Ada nggak yang segala sok? Mun aya ge lebay disebut. Ayo yang kuliah atau sekolah jawab. Kalau dosen atau guru nggak masuk, itu sedih atau senang? Tapi pengen lulus, pengen cerdas. Beleguk itu. Ini kan aneh ini teh. Kan cara pandang kita yang bermasalah ya. Jadi sejujurnya mohon maaf Bunda, kita ini 80% murid atau siswa, mahasiswa itu sebenarnya nggak mau kuliah, nggak mau sekolah, bener atau salah? Nggak mau sekolah itu. Masalahnya berarti yang salah siapa? Muridnya atau sekolahnya? Terus kita nyalahkan batur deh. Pemerintah yang salah. Wah, udah, jangan nyalah-nyalahin. Yang salah itu sistem pendidikan yang nggak mau ngikut sama Rasul. Kenapa? Karena tidak bertauhid. Kalau bertauhid, agama ini udah sempurna, aturan agama ini sudah sempurna, sistem agama ini sudah sempurna, artinya tinggal ngebalikin kepada Islam kayak gimana, mau nggak gitu. Maka kalau bisnis tinggal balikin, cara Islam mau nggak? Hindari riba, gharar, dan lain-lain. Ini kita akan ada, kalau ada tema lanjutan, mungkin nanti banyak ustadz di sini yang ustadz ahli bisnis, ekonomi, syariah. Saya senang juga sih ngebahas itu. Cuman kalau ada yang bisa ya silakan jelasin. Tentang bagaimana berbisnis cara Allah. Yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kalau yang kita suka, pinjam uang ke bank, kredit, pakai kartu kredit, gesek. Riba itu nggak pernah berkah. Bayangin, Abdurrahman bin Auf, hartanya ketika meninggal, dibagi-bagikan ke istrinya, 100.000 dinar masing-masing istrinya dapat. Terus, masih ada sisa, dibagikan kepada para pejuang perang Badar. Masih ada sisa, lalu kemudian dibagikan ke semua warga. Tahu nggak siapa yang ikut ngantri? Yang ikut ngantri, Utsman bin Affan. Orang kaya, tapi ikut ngantri. Ditanya sama sahabat, nah, mohon bahasa Sunda ya, mohon maaf ya. Nah, mana ngiluan nih? Mana emang sebenghar? Kata Utsman bin Affan, hartanya Abdurrahman bin Auf itu halal lagi penuh dengan keberkahan. Kalau saya makan hartanya Abdurrahman bin Auf, niscaya akan menambah keberkahan bagi hidup saya. Saking berkahnya hartanya. Ya, bukan lebay sebenarnya. Kalau saya ditraktir sama yang suka judi bola, saya lebih baik menghindar. Yang preman gitu ya, yang uangnya dapatnya dari cara yang haram atau sistem bisnisnya haram, saya lebih baik menolak gitu. Lebih baik saya yang traktir. Karena uang saya insya Allah lebih halal. Dari mana? Dari jamaah. Itu kan. Makanya saya harus dibalikin lagi. Bener deh. Ini lihat, bayangin, ini kan luar biasa ujian sebagai seorang saya misalkan, ataupun yang ustadz yang lain. Saya nggak sepakat kalau ada ustadz yang harus mentarif-tarifan. Nggak boleh. Nggak boleh. Bunda mau ngundang ustadz, kata ustadznya transfer dulu H-7 sekian juta. Nanti pelunasan ini nggak boleh. Haram. Saya datang, mau dibayar mau nggak, bodoh amat. Yang penting Allah ridho. Cuman kan gini, teman-teman kesini pakai bensin sendiri, biaya sendiri, makan sendiri, minum sendiri. Kalau saya kan ada kemungkinan digantiin. Ini mengganggu nggak? Mengganggu, Bunda. Mengganggu apa? Keikhlasan. Nah, akhirnya masuk kita yang kedua. Cara bisnis yang kedua setelah bertauhid adalah ikhlas. Inti dari agama ternyata ikhlas. Inti dari agama ikhlas. Oke, 1. Bertauhid. 2. Ikhlas. 3. Sabar. 4. Bersyukur. Kita percepat sedikit. Sabar dan syukur. Bunda sabar tapi nggak bisa bersyukur, sia-sia. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, tidak mungkin seseorang bisa bersabar kalau dia tidak bersyukur. Dan tidak mungkin seseorang bisa bersyukur kalau dia tidak bersabar. Karena ini satu kesatuan. Dan ditambahkan, kalau kita sudah bersabar dan kita sudah bersyukur, akan menjadi sia-sia kalau kita tidak ikhlas. Sabar abdi matos. Kumaha deui itu sabar ya. Alhamdulillah sabar ya. Terus gitu. Kumaha tapi terus dicaritakeun. Sambil kurang sabar kumaha coba. Dan kita mah suka nggak mau kalah gitu. Ibu-ibu sok tembung eleh jeung ibu-ibu nolenta. Jadi pas curhat teh,
salaki abdi salaki abdi teh aduh Gusti ari teh sabar-sabar teuing mah. Nah gitu kan. Kata istri yang kata ibu-ibu yang lain teh masih keneh mending. Salaki abdi mah. Kita mah selalu nggak mau kalah punya masalah teh gitu. Aneh gitu. Kan itu jadi masalah justru. Nah, sabar satu inti dari agama tauhid. Yang kedua, ikhlas. Maka ikhlas ini amalan hati, Bunda. Bayangin, ada seseorang kaya raya, sedekahnya luar biasa hebatnya. Zaman tabi'in, sedekahnya luar biasa hebatnya. Tapi ketika itu ternyata dia sedang disiksa. Lalu kemudian dia mengatakan dalam mimpi seorang tabi'in bahwa yang menyelamatkan dia dari siksa kubur bukanlah sedekahnya. Tahu nggak apa? Ternyata amalan ketika sholat malamnya, ketika ibadah malamnya. Karena ketika ibadah malam tidak ada yang mengetahui, siapapun nggak ada yang tahu. Makanya kenapa amalan paling rahasia itu sholat malam. Kalau lagi sholat malam itu nggak ada yang tahu. Kita nih, saya nggak tahu, tapi wajah aura itu bisa kelihatan. Ya, mana di sini yang sering sholat malam, ya, mana yang kemalaman, ya, gitu, yang sering keluar malam itu kelihatan juga. Nah, serius itu benar karena ada aura yang berbeda, yang nampaknya gitu. Pernah nggak dengar satu kajian atau ketemu sama kiai, bunda curhat. Ketika bunda curhat, kiai itu udah ngomong, padahal belum ngomong masalah, tapi dia udah ngomongin kok masalahnya kayak udah tahu gitu. Karena auranya kan loba hutang kabayang gitu. Nih bunda. Nah ternyata yang nyelamatinnya adalah amalan sholat malam. Nah disitulah dia benar-benar ikhlas dalam beramal. Cenderung ketika kita sering memberi, itu ternyata kita sering menyebutkan pemberian kita. Tuh, si eta, mun lain ku urang mata. Hirup si eta teh. Apa tuh si eta? Baheulana. Abdi mace kaasup pisan eta mah. Kan gitu. Kayak begitu tuh. Suka kesebut gitu. Sombongnya gitu. Udah sedekahnya sedikit, sombong, disebut-sebut, diupdate status, habis amal itu. Serius. Maka betapa Rasulullah SAW mengajarkan kita keikhlasan tentang di mana tangan kanan memberi, tangan kiri itu bersembunyi. Bersembunyi, saking nggak mau kelihatannya kita sedekah. Nah, ada infak, ada sedekah, ada zakat. Nah ini nanti kita bahas di kemudian hari. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, bertauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah atau Quran surat Muhammad ayat 19. Yang kedua, ikhlas. Ini Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pun semuanya isinya tentang tauhid, mengesahkan Allah. Artinya keikhlasan itu emang bukan pekerjaan mulut, tapi pekerjaan hati. Ibnu Qayyim al-Jauzi sampai menyebutkan betapa besarnya para sahabat itu, terutama orang-orang yang kaya dan sukses itu, mereka itu amalan hatinya lebih besar daripada amalan fisiknya. Amalan hatinya lebih besar daripada amalan fisiknya. Hebat. Gimana amalan fisiknya? Gimana amalan hati? Amalan hati inilah yang luar biasa. Insya Allah nantilah kita akan berbicara tentang amalan-amalan hati, tentang tazkiyatun nufus. Ini penting banget sebenarnya, bekal banget. Ada amalan hati, ada amalan fisik. Sampai kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu sampai menyebutkan innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Padahal nggak apa-apa, insya Allah ya. Aduh, insya Allah belum dibukain ya, maaf. Nggak boleh diikuti. Teh pucuk itu seger, tapi gulanya banyak gitu. Jadi insya Allah jadi. Tapi yang ini soalnya yang less sugar, jadi aman insya Allah. Apa tadi ya? Gara-gara teh pucuk ya sih ya, terbalik. Teh pucuk ya, subhanallah. Tapi makasih ya Ustaz. Aduh, afwan ya Ustaz, astagfirullah. Aduh Ustaz, ya, aduh ampun bisa. Ustaz, aduh, insya Allah. Ya sana sok kaya donat, letik ketik. Bias, gorengan, gitu. Bias tapi
Tadi apa sampai mana kita? Pucuk. Hah? Oh, amalan hati. Innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah melihat sebetapa banyaknya innallaha yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat bagaimana rupamu. Wa amwalikum, dan Allah itu tidak pernah melihat sebetapa besar banyaknya hartamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu melihat bagaimana kelembutan dan kemurnian hatimu dan juga seberapa banyaknya amalmu. Itu yang dilihat dulu. Ini hebatnya. Mal itu harta, itu dekat juga dengan mal atau sesuatu yang condong. Maka harta itu cenderung membuat orang jadi condong, miring, abnormal. Itu benar-benar abnormal, harganya tuh harga abnormal. Kok jadi ngomongin itu ya? Buat orang usaha nggak apa-apa. Maksud saya, orang yang banyak harta itu cenderung miring. Makanya kenapa di tempat yang lain ya, mohon maaf ya, di tempat yang lain Rasulullah SAW bilang bahwa tiga golongan yang salah satunya ini, tiga ini yang paling sulit buat dinasehati. Satu, pejabat atau penguasa. Yang kedua, orang yang kaya. Yang ketiga, orang yang sedang mabuk cinta. Bayangin, udah pengusaha, udah pejabat, udah gitu kaya raya, udah gitu lagi jatuh cinta. Oh, itu udah susah dinasihati. Nggak bisa pakai 1 minute booster Handi Boni juga gitu. Itu emang bener-bener udah dengerin lagunya udah via Valen. Oh, udah itu tereh paeh itu masih gitu. Jadi ini 3 golongan yang paling susah dinasehati. Kenapa? Karena tadi ada kecenderungan dia berkuasa di dunia ini. Di dunia ini. Satu, pengusaha, penguasa atau pejabat, penguasa, dia punya jabatan sebagai gitu. Yang kedua, dia orang kaya, maka cenderung orang kaya itu bisa melakukan apapun. Bukankah kalau misalkan, ya sebenarnya nggak baik gitu. Bikin SIM itu bisa nembak, ya nggak? Bisa nembak. Biaya berapa juta misalkan, kita bisa bikin SIM lebih cepat daripada orang lain kalau misalkan bayar biasa. Itu lihat kecenderungan harta itu lebih bisa berkuasa. Ya kebayang nggak? Bahkan di beberapa tempat itu ada VVIP, ada VIP, ada kelas ekonomi. Kalau kita naik kereta, ada kelas eksekutif, ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi. Itu sama atau beda? Perlakuannya sama atau beda? Kenyamanannya sama atau beda? Beda. Itulah kecenderungan manusia selalu ingin dimuliakan. Bayangin, orang yang punya harta banyak ketika ada virus corona, dibeli Indomie semuanya, 10 dus, masker 1 kol, terus dibeli sayur-sayuran, beras. Ini tanpa sadar, egois yang luar biasa. Dia punya harta. Ternyata ini kebayang saya, akhir zaman itu carut-marutnya begitu. Nanti itu bunda, ada masalah kekeringan di dunia ini. Kekeringan. Orang saling berlebutan air. Makanya zaman dulu itu, orang-orang zaman dulu, sepuh-sepuh kita zaman dulu itu udah pinter. Setiap rumah sampingnya selalu ada sumur. Nah sumur itu cadangan airnya lebih besar daripada kita pakai pump jet pump. Yang pakai sanyo, pung. Kalau listrik mati, air nggak ada. Kasih aja 10 jam Tasikmalaya mati. Rebutan. Masjid bau, toilet bau. Itu susah. Itu baru masalah air. Kebayang nanti mendekati akhir zaman ada masa kekeringan yang sangat panjang. Yang bahkan udah nggak lihat saling saudaraan, itu saling sikut-sikutan. Buat ngerebutin yang namanya, bayangin, bunda, anak bunda kebelet pengen pipis atau pengen pup. Apapun bakal diupayakan sama bunda buat dapetin air. Atau anak muda kehausan, apapun bakal dibelain gitu buat dapetin. Bayangin nanti itu, nauzubillah, ngerinya luar biasa. Sekarang aja baru masker baru masker udah ribetnya luar biasa. Subhanallah, ada sesuatu yang salah dan bermasalah dalam cara pandang kita. Kalau orang yang bertauhid, dah sakit itu dari Allah, kembalikan kepada Allah. Orang yang sakit itu ikhtiar yang pertama, nggak langsung cari dokter. Mohon maaf kepada para dokter atau perawat atau rumah sakit.
Orang yang beriman itu kalau sakit yang pertama tobat. Tobat dulu sama Allah. Kalau sakitnya di kepala, ingat-ingat dosa apa yang bisa muncul di kepala. Kalau sakitnya di mata, dosa apa yang muncul di mata. Makanya laki-laki lebih sering keperempunan daripada wanita. Karena laki-laki lebih banyak melihat sesuatu yang tidak baik gitu. Keperempunan kadal mah cak-cak mana gitu. Terus yang kedua, sudah tobat, yang kedua sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat minta petunjuk kepada Allah dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga baru banyak zikir. Tobat kepada Allah, zikir, istighfar. Yang keempat baru memperbanyak sedekah. Sedekah. Yang kelima baru mulai mengkonsumsi makanan atau minuman yang herbal yang sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW seperti madu, habat sauda, kurma dan lain-lain, zam-zam dan lain-lain. Baru yang keenam berangkat ke dokter. Berangkat baru ke dokter, dok saya sakit. Dan jangan pernah nanya, dokter kira-kira saya sakit apa? Ya kan ibu yang lebih tahu. Jadi ceritakan dulu keluhan ibu ada apa. Ceritakan ibu keluhannya ada apa, baru kemudian dokter akan menjawab. Nah begitu juga kita, penyakit kita ini sudah ketebak. Kita nih pengen kaya, kelihatan muka-muka kita. Serius, pengen nggak kaya? Masalahnya yang berikutnya, kalau udah kaya mau ngapain? Nih, saya kasih uang. Siapa yang mau uang 1 miliar? Oh, siapa? Siapa? Oh, teteh, usahakan. Ada ikhwan yang mau 1 miliar? 1 miliar, bapak mau. Ada lagi? Mau. Nah, teteh dulu. Teteh kalau dikasih 1 miliar mau dibuat apa? Teh? Bu? Siapa yang mau 1 miliar lagi? Teteh mau dibuat apa teh? 1 miliarnya teh? Teteh? Sedekah. Sedekahnya berapa? Dari 1 miliar mau berapa? Setengahnya, ya boleh 500 juta. Ada lagi bu? Ya bu, kalau 1 miliar mau dikasih apa lagi tuh? Bikin joglo kayak gini di tempat saya. Oh mau bikin jogo kayak gini di tempat ibu. Nanti saingan gitu kajiannya. Subhanallah. Mazhab ibu nanti tadi situ ya. Mau bikin tempat gitu sih, bikin pengajian juga ya. Masya Allah, masya Allah. Udah ada lagi bu, mau buat apa lagi 1 miliar? Mahir lebih di kanan. Apalagi bu, buat apa lagi? Wakaf. Terus nggak akan belanja? Oh ada, ya oke. Siap. Yang ikhwan, mau buat apa 1 miliar? Sedekah. Buat anak yatim berapa? Berapa tuh keluar? Berapa? 50% buat orang tua. Oh 20% buat orang tua. Sisanya? Sedekahin. Oke. Mual pakai kawin atos kawin deui mual. Bayangin bunda, kita baru ngelamun aja masih pelit. Itu baru ngelamun, apalagi uangnya ada. Inilah yang luar biasanya kita. Makanya jangan pernah menghina orang kaya, karena belum tentu kalau kamu kaya lebih baik dari dia. Kita ini kalau udah kaya takutnya sombong. Bu, ingat bu, di Amerika ada seseorang yang menang lotre. Menang lotrenya berapa? 1 miliar. Menang lotre 1 miliar, besoknya udah habis. Mabok, pesta, main cewek. Puh, isukannya ngahulang deh, kemana duit? Duit jin dimakan iblis, gitu. Apalagi kalau uangnya haram, lebih cepet habisnya. Dan uang yang haram itu akan merusak uang yang halal. Seperti cuka merusak susu. Apa sih? Ya begitu. Apa sih yang itu pepatah itu? Setitik nila, setitik. Ya itulah ya, masih kebayang ya, saya lupa lagi mohon. Setetes embun, setetes di pikiran deh ya, gak penting lah. Muhammad takfi surga. Ya. Nih bayangin bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebayang nggak kalau kita sekarang yang hari ini kita ini yang lakukan apa? Ternyata
kita belum bersabar dan nggak bisa bersyukur, atau tidak pandai bersyukur, nggak handal dalam bersabar. Orang yang bersabar pasti bersyukur. Orang yang bersyukur pasti dia bersabar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyifati orang yang iman itu dengan kalimat sabar. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Bentuk sabarnya adalah sebuah sikap yang muncul yang kemudian menjadi sholat, itu bentuk syukurnya. Dan sholat itu nggak diterima kalau tidak ikhlas. Ya betul, tidak wudhu juga betul. Tapi yang paling tepat itu tidak ikhlas, ya. Ibu mah nggak bodoh wae. Betul. Jadi sholat itu tidak diterima kalau tidak wudhu dan juga tidak ikhlas gitu. Udah sholat tapi nggak khusyuk. Nah, khusyuk itu urusan mana tuh? Urusan fisik atau urusan hati? Kata siapa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa al-khashin alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Surat Al-Baqarah ayat 44. Kata Allah Subhanahu wa taala, khusyuk itu urusannya di hati, dan urusan dari hati ini akan memunculkan perubahan di fisik. Maka kata Ustaz Adi Hidayat hafizullah, kata Ustaz Adi, khusyuk itu kebagi 3, sebelum, ketika, dan sesudah. Sebelum itu menyiapkan baju yang terbaik. Jangan mentang-mentang kita biker subuhan, akhirnya kita pakai kaos biker subuhan, Road to Jannah. Misal, saya khawatir itu jadi menggugurkan kekhusyuan kita. Tapi kalau nggak ada lagi, ora opo-opo, boten nopo-nopo, tenanaon. Kalau ngan-nanaon itu kan Ustaz Epi. Tenanaon. Ngan meh naon. Andi Boni gitu ya. Biar ada beda dikit. Nggak apa-apa sih, tapi biar apa gitu. Pakai baju itu kan kita gimana Allah. Pengen bikin Allah seneng. Saya juga kan sebenarnya kalau dilihat teman, maksudnya nggak usah dilihat juga. Pengen gitu. Bikin Allah suka tuh gimana ya pakai baju gitu. Pakai santai make batik sekarang mah gitu, make peci, katanya banyak ibu-ibu gitu. Di gerbang kan Ustaz juga nurek kawin deui. Baik, dan kalau kita dikomentarin tentang dandanan, karena kita bukan dandan buat mereka, kita dandan buat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun saya ingin dandan begini karena ibu-ibu, pastikan saya niatnya karena Allah. Begitulah doa ketika kita bercermin, sampai berpakaian pun ada doanya. Saya khawatir kita nggak tahu doanya. Makanya kita dandannya itu buat orang. Ibu itu lebih cantik di depan suami orang daripada suami sendiri. Sok coba di undanganmu, di dempulanmu, seret diratakan, pletrok, set, wah dipoles, sepet, alis lagi ngahiji tapi kajambang, set, wah semuanya luar biasa. Tapi kalau depan suami kita jarang. Ayo depan suami, paus sang urut sambal, cengeng, baru gagaro bujur. Astagfirullahaladzim. Nah ini kan ada masalah ya. Artinya dilakukan bukan karena Allah. Kalau karena Allah, cantiknya kita tuh depan suami. Makanya saya selalu bilang sama jamaah, kalau ada uang, suami belanjakan istri pakaian yang seksi di rumah, lingerie. Pakai Ustaz nges nini pakai lingerie, selulit gitu. Udah bahaya. Ya makanya bunda juga kalau olahraga karena Allah, cintaan karena Allah Subhanahu wa taala. 1. Tauhid. Quran surat Muhammad ayat 19. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 44, Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Ketika diuji itu, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keempat, syukur, bersyukur kepada Allah. Quran surat Ibrahim, la in syakartum la azidankum. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ngomongin cara sehat bisnis, cara sukses bisnis.
pengusaha sukses mengikuti cara sahabat Nabi, tapi kok nggak ada step-step buat bisnisnya? Belum nyampe sebenarnya. Saya khawatir kalau saya menjelaskan step-step bisnisnya, yang Bunda lakukan bisnisnya tanpa mengenal Allahnya. Saya lebih mending Bunda sekarang mulai bisnis tapi memperkuat tauhid, itu lebih mantap. Ikhwan, akhwat boleh bisnis, ibu-ibu boleh jadi bisnismen. Khadijah itu tajirnya luar biasa. 1/3 kekayaan di Mekah itu milik Khadijah. Dan Khadijah juga dari keluarga yang terhormat. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Kusoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Malik bin Nador bin Kinanah Al-Quraisy Al-Asadiyah. Beliau ini seorang wanita yang begitu mulia ketika di Mekah. Nasabnya ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dari Kusoy. Dan ini dua keluarga terhormat yang bertemu. Khadijahnya tajir, Nabi Muhammad dari keluarga yang terhormat. Nah, ketika menikah, itu 70 ekor unta, itu bukan dari Nabi Muhammad semua. Jadi suka ada yang bilang, tuh lihat, Nabi Muhammad aja ketika menikah, pernah dengar yang kayak gitu nggak? Nabi Muhammad aja ketika menikah melamar Khadijah, 70 ekor unta. Artinya Nabi Muhammad kaya. Kalau kaya ngapain kerja di Khadijah? Kayak FTP gitu, pura-pura kerja, pura-pura miskin. Enggak. Nabi Muhammad SAW itu ketika kerja dengan Khadijah, lalu kemudian diangkat menjadi manajer operational, manajer sales manager. Lalu kemudian diangkat jadi kemudian area manager. Lalu kemudian diangkat sampai akhirnya kemudian ketika di Syam itu ya, pulang dari Syam diketahui kemudian dicintai sama Khadijah, lalu kemudian menikah. Ketika menikah itu, harta untuk kemudian maharnya itu dibantu sama keluarganya. Sama keluarga, sama kakeknya, sama abang-abangnya, ya, sama saudara-saudara yang lain, itu dibantuin. Nggak murni semuanya dari Rasulullah SAW. Artinya merintis juga sama. Nggak langsung tiba-tiba Rasul tuh kaya. Kan lihat konsepnya, yang utama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau sahabat Nabi itu kaya, artinya pola yang dipakainya, kayanya gini, kaya dunia, kaya akhirat lagi. Kalau sahabat Nabi itu kaya dunia, kaya akhirat, kira-kira nyontoh ke siapa? Ke Rasul. Nah, masalahnya yang kita jadiin contoh Bill Gates, Jack Ma, Mark Zuckerberg. Enggak. Ini kita udah ada contoh yang paling mulianya, Bunda. Kaya itu bukan masalah kita banyak menimbun harta, bukan itu. Orang yang banyak, bayangkan sampai Rasulullah SAW mengambil gini, pernah dengar ini? Siapa yang 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pernah bikin ada yang bikin meme sampai peringkat pertama orang yang kaya itu yang 2 rakaat sebelum subuh. Pertanyaan saya, apalagi subuhnya? Artinya orang yang kaya secara harta dan kaya secara amal, kaya secara karya, kaya secara hati, itu lebih layak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan dilihat dari betapa besar dan kecilnya, tapi sebetapa ikhlas kita menjalankan itu. Kalaupun Bunda sedekah cuma bisa 2.000 dari harta yang cuma 10.000, itu udah luar biasa. Tapi dilatih kita ini, umat kita ini Pak, Indonesia ini kaya, cuman kopet. Serius. Maka saya bilang kalau ada begal, kenapa ada begal, ada perampok? Karena kita kopet gitu aja. Bener. Coba kalau misalkan kita sedekah rajin, semua kita bagi-bagiin ke yang fakir miskin, nggak akan ada kesenjangan sosial. Coba Bunda main ke rumah sakit yang ada di kota Tasikmalaya. Main nih, ada beberapa rumah sakit di kota Tasik. Coba Bunda main ke sana, lihat ada berapa banyak keluarga yang bingung biaya pengobatan. Anaknya sakit, suaminya sakit, istrinya sakit, ada yang ibunya. Kalau kita di posisi mereka, gimana? Bayangin. Maka saya bilang, kita ini bukan orang yang miskin, kita ini cuma orang yang pelit. Meskipun kita cuma punya sedikit berapa gitu. 5.000 Pak, mohon maaf Pak, kita semua mungkin bisa punya uang 5.000. Kalau 5.000 dikali 200 orang hari ini aja jadi berapa? 5.000 kali 200 berapa? 5.000 dikali 200 orang, Masya Allah, berapa? 1 juta. 1 juta betul? 1 juta Bu. Mohon maaf, beras sekilo berapa? 25 kilo 250 ribuan. Berarti bisa dapat 4 karung. Ada berapa fakir miskin yang bisa kemudian kita timbun buat kita kasih buat dia bisa makan panjang? Coba bayangin, cuman begitu doang. Cuman masalahnya kita
pilih-pilih, udah mah pelit, pilih-pilih lagi. Mulah dibere sama si gada mah beunghar pengemis teh. Terus si gada. Nah, ini nanti kita lihat tentang kaidah gimana kalau memberi kepada pengemis itu boleh atau tidak. Gitu ya. Memberikan kepada pengemis boleh atau tidak. Ada yang namanya hasanah, ada yang namanya sedekah. Makanya bagusnya kalau ada kotak infak itu bukan kotak sedekah tapi kotak infak. Karena kalau kotak sedekah, sedekah itu senyum juga adalah sedekah. Maka menyenyumi kotak infak adalah sedekah. Nah, itu nu bahaya. Jumatan teh seuri we. Gitu ya terus. Jadi teu pinuh-pinuh udah senyum oge sudah sedekah. Harusnya kotak infak gitu. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 bertauhid, 2 kemudian ikhlas, 3 kemudian sabar, 4 kemudian bersyukur, 5 kemudian tawakal. Ikhtiar dan tawakal. Satuin aja di 5 poin itu ya biar cepat. Ikhtiar dan tawakal. Imam Syafi'i rahimahullah itu pernah menanyakan kepada gurunya. Lalu kemudian ketika bertanya, gimana sih konsep ikhtiar dan tawakal? Kata beliau, yang satu kata gurunya, cukup kamu berdiam meminta saja kepada Allah, pasti kamu akan mendapatkan rizki. Kemudian kata Imam Syafi'i, nggak bisa gitu. Lalu Imam Syafi'i duduk, kemudian ngelihat ada yang sedang membawakan barang buah-buahan pada saat itu. Lalu kemudian dibantulah sama Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika selesai dibantu, Imam Syafi'i dikasih upah. Lalu ketika itu kemudian Imam Syafi'i nanya, ternyata konsep rizki itu harus dijemput, harus ada ikhtiarnya, bukan hanya tawakal, harus ada ikhtiarnya. Lalu kemudian Imam Syafi'i itu membelikan uang itu dengan buah-buahan. Dari buah-buahan itu kemudian datang ke gurunya, lalu buah-buahan itu diberikan kepada gurunya, lalu mengatakan, wahai guru, sesungguhnya aku telah mendapatkan ilmu. Ketika itu aku sedang duduk dan melihat ada orang yang sedang membawa sebuah buah-buahan, aku membantunya lalu aku diberikan upah. Ternyata kalau namanya rizki itu harus bermakai ikhtiar yang maksimal juga. Lalu gurunya bilang ini, kamu yang kerja, saya juga dapat buah juga kan? Artinya, paham nggak maksudnya nih? Paham bener nih? Ternyata kata gurunya, saya diem aja juga dapat buah dari hasil pemberian kamu. Kamu kan yang kerja, tapi saya dapat buahnya. Artinya dua-dua konsep ini juga betul. Tapi lebih baiknya bagaimana? Maksimalkan ikhtiar, tingkatkan tawakal. Maka lihat di Quran surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Betul ya Ustaz? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Artinya butuh perencanaan yang panjang. Konsep yang sederhananya begini 5 dulu. Tapi penjabarannya luar biasa. Dalam bisnis pengusaha yang sukses, kalau yang bertauhid artinya dia akan berbisnis yang halal dan haramnya dia perhatikan. Bukan hanya dari barang, tapi dari caranya juga. Dari yang dia jual dan cara menjualnya pasti dia perhatikan. Karena dia bertauhid. Kalau bertauhid pasti beriman kepada Quran, pasti mengikuti Allah dan Rasulnya. Maka yang ingin saya sampaikan, penekanan kembali. Insya Allah mungkin besok penekanannya sama juga. Apa yang ingin ditekankan? Mulailah berbicara tentang apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Dan berhentilah berbicara tentang apa yang kita suka dan apa yang kita tidak suka. Allah sukanya apa sih? Allah nggak sukanya apa? Nah itu jangan dilakukan dan lakukan. Lakukan yang Allah suka dan jangan lakukan yang Allah tidak suka. Bukan terus-terusan mengikuti hawa nafsu kita. Mohon maaf brother, ketika kita bisnis, kalau mementingkan apa yang kita suka, melakukan berbagai macam cara kita pasti. Menghalalkan berbagai macam cara. Kita bakal bilang, wah di zaman kayak gini nggak mungkin nggak pakai pinjaman bank. Ya nggak? Pasti. Tobat. Saya punya pengusaha Pak. Namanya, Bapak bisa browsing. Namanya Cekeran Midun. Ini teman saya yang punya. Dan Alhamdulillah jadi jamaah. Beliau, Cekeran Midun, ini cabangnya sekarang udah lebih dari 7 cabang. Kuliner, ceker. Dulu saya ketawain. Karena saya nggak suka ceker. Sekurang cuman, emang bisnisnya cik nulain atau brownies, ini mah ceker dijual. Ternyata 7 outlet Pak. Dan luar biasanya, dari mulai awal mula bisnis sampai buka cabang yang ke-7, nggak pernah pinjam ke bank.
nggak pernah pinjam ke bank. Hebat, luar biasa, berkah usahanya, Masya Allah. Ada lagi bisnis-bisnis yang lain yang senantiasa mengandalkan Allahnya. Kita pernah dengar nanti, ya ke depan lah kita akan cerita tentang pengusaha-pengusaha sukses muslim kekinian. Yang kekinian nih, banyak pengusaha muslim yang kekinian yang mereka sukses yang luar biasa. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bertauhid. Yang kedua, yang mereka senantiasa ikhlas dalam menjalankan. Kalau kita sudah berusaha melaksanakan apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka, kita sudah mulai ikhlas tuh, melatih ikhlas banget tuh. Artinya kita, tuntutan kita mungkin pengen tuh melakukan kayak teteh, sebenarnya nggak seneng dihijab, nggak seneng hijab, bukan nggak seneng, berat buat dihijab itu. Tapi ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan, maka kita akan pakai hijab itu. Bukan kita, teteh maksudnya. Ikhwan juga sama. Yang ketiga baru berbicara tentang sabar gitu. Ketika seseorang berbisnis dengan sabar, itu dia bukan mengharapkan profit, sekecil apapun itu untung. Dan sebesar apapun itu adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kaya diuji, miskin pun ujian. Punya harta banyak ujian, nggak punya harta pun ujian. Punya mobil ujian, nggak punya mobil ujian. Cuman akal kita bilang lebih baik punya mobil meskipun diuji, kan gitu ya. Padahal berat. Saya bukan memerintahkan supaya kita tidak kaya, bukan. Supaya kita ngelihat bagaimana Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat memperjalankan kekayaannya. Itu yang ingin saya bahas. Jadi ketika kita kaya, perjalankan kekayaannya itu kepada sesuatu yang manfaat. Dan sifat yang keenam yang dimiliki pebisnis sukses para sahabat ini, zuhud yang luar biasa. Zuhud ini tidak cinta kepada dunia. Kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, dia tidak menyimpan dunia di hatinya meskipun masih ada dalam genggamannya. Meskipun masih ada dalam genggamannya. Artinya dia kaya tapi nggak cinta dunia gitu. Dia kaya tapi nggak cinta dunia. Mohon maaf, bisa kan? Saya sering bahas ini. Banyak orang yang ingin memiliki yang tadi Bunda rasakan. Saya pengen deh punya rumah yang berkah, ada joglonya, dipakai ngaji, dipakai manfaat ibadah. Pengen deh. Itu naluri muncul dari orang yang iman. Orang yang iman itu refleks, dia akan bilang, kalau saya punya ini, saya akan melakukan ini untuk Allah. Pasti gitu. Contoh, antum belum, jangan antum, astagfirullahaladzim. Teman-teman belum punya uang 1 miliar. Ketika dibayangin saya punya uang 1 miliar, itu pasti kita ada kebayang, oh nanti saya kesedekahin ke fakir, miskin, yatim. Itu refleks orang yang iman tuh pasti mikir begitu. Tapi kalau udah 1 miliarnya dipegang, handphone ganti karena pengen main Mobile Legend, main Point Blank, atau main game cacing. Yang ini mah gitu. Aneh gitu. Saya nggak paham ya. Insyaallah. Artinya ada kecintaan kepada dunia yang terlalu berlebih gitu. Jadi konsep yang keenam, zuhud luar biasa. Zuhud itu bukan berarti, kata Ibnu Qayyim, zuhud itu bukan berarti sama sekali meninggalkan dunia. Jadi miskin, jatuh miskin, tersiksa. Enggak, bukan gitu. Bukan gitu. Zuhud itu benar-benar berusaha untuk kemudian membenci dunia karena Allah gitu. Ada sifat barok, kebencian kepada sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena takut menghinakan. Kemewahan itu takut menghinakan. Makanya ketika laki-laki, saya sarankan, laki-laki kalau banyak megang uang, jadinya maksiat, mending sedekahin. Daripada megang ada di dompet, ada 1 juta kepikirannya karaoke, sewa SPG, udah mending kasihin aja. Kadang ada laki-laki yang nggak perokok tapi beli rokok dari SPG. Cuman pengen dapetin nomor SPG. Biar apa coba? Diherian dulu. Daripada kamu dagang, mending saya dagangin. Nah, ini lebih parah deh, ya germo ternyata sih. Gelo setan. Astagfirullahaladzim. Ya, kebayang nggak maksudnya? Kalau laki-laki megang uang itu lebih berbahaya. Makanya kalau dalam rumah tangga, kalau suami nggak pandai megang uang, mending di istri. Simpan di istri atau di rekening bersama yang nggak ada kartu ATM, tabung. Yang kalau yang borosnya istri, maka simpan di suami. Kalau sama-sama boros, maka banyakin sedekah.
insya Allah itu akan mengobati sikap boros kita. Nah orang kalau misalnya boros dua-duanya gimana? Ya sedekahin aja uangnya. Jadi kita mau makan, aduh Pak, Indomie lagi Pak. Udah sabar aja. Artinya itu akan mereduksi sifat boros gitu ya. Oke, yang ketujuh, strategi bisnis yang dijalankan oleh sahabat itu adalah membagi hartanya, hasil usaha itu menjadi 3. 1/3 untuk pengembangan usaha, 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk keluarga. Dibagi 3 hartanya itu. Jadi rata-rata sahabat itu dibagi 3. Kalau dapat 1 juta berarti 300.000 sekian itu untuk disedekahin, 300.000 sekian itu dikembangkan usaha, pengembangan usaha, dan 300.000 berikutnya adalah untuk keluarga. Nah ini yang terpenting, nafkah keluarga tetap ada. Nah, betapa pentingnya seorang asatidz atau ustadz atau guru itu penting juga untuk punya kasab atau pekerjaan untuk menopang dakwahnya. Tapi kalau misalkan ada yang sampai mewakafkan bisnisnya kepada ustadz itu lebih baik. Contoh misalkan, saya punya satu ustadz, yang ustadz ini dijaga sama 5 pengusaha. Yang pengusaha ini bilang, ustadz udah nggak usah kerja, jangan mikirin kerja-kerja lagi, karena ustadz jamaahnya banyak. Ustadz jamaahnya banyak, yang penting ustadz dakwah aja, belajar aja, semua kebutuhan rumahnya saya yang penuhi. Bayangin nggak? Dan itu 5 pengusaha ini rebutan. Bayarin listriknya, bayarin wah semuanya, Masya Allah. Nah orang yang berilmu itu kadang diangkat derajatnya luar biasa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, luar biasa. Dan ini yang kita kemudian jadi motivasi. Bukan teman-teman harus, oh saya harus jadi ustadz supaya saya bisa, nggak usah gitu. Kalau semua jadi ustadz, orang mau diundang deh. Jadi utang lah gitu ya. Jadi tetap kita harus ada bagi-bagi porsi. Yang ibu-ibu yang ada cocok jadi pengusaha, jadilah pengusaha sukses maksud saya gitu. Tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri yang punya potensi itu, yang punya potensi bisnis. Kalau bunda mau memilih jalur Aisyah, jalur Fatimah, maka jadilah seorang wanita rumahan yang terbaik. Wanita rumahan yang terbaik. Kalau teteh memilih jalurnya Khadijah, karena saya nggak mau dipoligami, ya pilih jalur bisnis. Yang wanita support full dakwah suami. Suami nggak dakwah, bunda nggak dakwah, nggak mau dipoligami, kan ini masalah. Masalah di suami. Bunda itu bisa menahan tidak berhubungan seks bisa sampai 4 bulan. Tahan bunda. Laki-laki kejang-kejang 4 bulan nggak bisa. Serius, makanya lihat wajah-wajah para jomblo itu kasihan wajah-wajah. Ya. Hitam, pekat gitu. Aduh, stres. Kalau dikeluarin sengaja, dosa. Ayo, kan jadi gimana? Makanya kata Rasul, banyakin puasa. Dan banyakin aktivitas, terutama akhwat. Yang kalau jadi terfikir jadi anak kita, kalau kepikiran jadi pacaran segala macam, sibukkan bunda. Bukan hanya dengan tahfiz Quran. Mohon maaf, tidak menjamin seseorang belajar hafiz Quran itu jadi nggak maksiat juga. Saya ketemu kok sama penghafal Quran yang pacaran. Ketemu saya. Datang ke satu pesantren, pacaran pak. Pacaran, penghafal Quran. Kok gitu? Karena Quran nempel di kerongkongannya, tidak nempel di hatinya. Nah, ajak anak itu bu, yang pertama adab dulu aja. Sibukin dengan adab, bantu di rumah segala macam ya. Yang ke-7 tadi itu. Yang ke-8, mancing air pakai air, mancing uang pakai uang. Maka perbanyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakin sedekah. Lihat tadi kita sahabat-sahabat itu, hartanya 1 triliun, sedekahnya 400 miliar. Ada yang hartanya 70 triliun, sedekahnya 40 triliun. Ini banyak gitu sedekahnya juga. Artinya sedikit-sedikit kita mancing. Dan semuanya dilakukan tetap kembali kepada poin 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir, yang berapa tadi? Oh, oke, 8. Yang ke-9, 8 tadi apa? Banyak sedekah. Oh, banyak sedekah. Yang 9, sholat, 2 sholat kita jaga. Yang utama ya, yang utama. 1 sholat wajib 5 rakaat, 5 waktu. Yang kedua sholat malam. Ini ada bab materi khusus tentang
kemuliaan sholat malam, Masya Allah luar biasa. Nanti kita ini, yang kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Wassallu billaili wa nasuniyam tadkhulul jannah bisalam. Maka sholatlah ketika orang lain sedang tertidur. Ini waktunya di sepertiga malam, itu artinya di atas jam 1 malam. Di atas jam 1 malam. Sampai sebelum subuh, sampai sebelum azan awal. Karena setelah azan awal, Bunda tidur dulu baiknya. Tidur dulu, bangun lagi ketika azan subuh. Itulah Rasulullah SAW tidur. Nah, poin yang ke-10, memanajemen. Enak nggak bahasanya gitu? Memanage atau mengontrol waktu. Atau bahasa kerennya time management. Membagi waktu, mengatur pola waktu gitu. Mengatur pola waktu. Nabi Muhammad SAW itu sehari tidur berapa kali? Assalamualaikum. Sehari tidur berapa kali? Nah? 3, ada yang 3, ada yang 2. Siapa yang mau jawab? Yakin? Gimana Bu? Qailullah ya Bu ya. Setelah Isya, sebelum subuh ya, 100.000 rupiah. Asa itu 2 ribuan, 10 ribuan. Angke Bu ya, nanti tunggu ya. Nabi Muhammad SAW tidurnya sehari 3 kali. Sebelum subuh, sebelum zuhur, dan setelah Isya. Jadi kalau kita lihat tidurnya Nabi itu nggak lebih dari jam 9, jam 10 udah tidur. Bangun lagi jam 1, aktivitas terus. Sampai ada azan awal, tidur. Tidurnya nggak lama. Nah kita ini beda. Nabi bangun, kita tidur. Nabi tidur, kita bangun. Yang hebatnya, Nabi bangun, Nabi tidur, kita bangun terus. Yang ngaconya, tidur terus. Jadi kita jam 8 tidur, bangun jam 5. Jam 5 aktivitas, siang tidur. Asar, sare deh. Makanya ada 2 waktu yang nggak boleh dipakai tidur. Nah ini catat. Setelah subuh dan setelah asar nggak boleh tidur. Nggak baik, bukan nggak boleh. Nggak baik buat tidur. Maka sisanya manfaatkan waktu. Nah insya Allah kalau ada waktu ke depan kita bahas materi tentang time management. Gimana sih ngebagi waktu ala Nabi itu? Nabi Muhammad SAW kalau ngebagi waktu gimana? Kapan belajarnya, kapan dakwahnya, apa aja yang dilakukan. Nanti yuk kita sama-sama recah ini. Ada whiteboard atau ada screen point-point, kita lihat bagaimana waktu Nabi ini sehingga akhirnya ketahuan kapan dagangnya, kapan ini. Makanya isanya Nabi Muhammad SAW itu sering diakhirkan. Kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan mengakhirkan sholat Isya. Karena menunggu para sahabat yang kerja, dagang, itu sekitar jam 9-an datang. Mereka baru sholat Isya jam 9. Nah, tidurnya nggak lebih dari jam 10. Artinya Nabi Muhammad SAW jarang begadang. Untuk sesuatu yang nggak penting. Kita banyak begadang. Begadangnya kita lihat Instastory, lihat explore, atau main cacingnya, itu aja. Ya, 10 poin dulu. 10 poin cara pengusaha sukses, cara Nabi itu. Ya ada banyak poin sebenarnya, tapi kita singkatkanlah seginilah. Dirangkumkan mungkin seginilah yang saya dapatkan. Allahu a'lam bishawab. Kenapa penting banget masalah waktu? Karena ini yang senantiasa ada dalam Quran mengingat tentang waktu. Wal asri, wal lail, wal duha, wasyamsu, wal duha, dan seterusnya. Banyak sekali ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, selesai. Mungkin tidak ada, alhamdulillah. Terima kasih ya. Udah, terakhir Bunda, mendekati Isya ini soalnya. Bunda mau pakai mic atau mau gerowok desa? Ada mic? Oh, oke, mic. Nggak ada ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya mau tanya bagaimana cara menguatkan hati dan ikhlas kepada usaha yang kita jalankan. Sementara dicontohkan aja gini ya, kalau saya kan berdagang di kampus gitu. Sementara Lihat teman-teman saya yang lain, sedangkan saya jadi
tulang rusuk tapi tulang punggung bagi keluarga saya. Teman-teman mahasiswa saya yang lain banyak main atau pacaran atau apa gitu dan menjalankan tugas kuliah saja. Saya itu lumayan berat gitu membagi waktunya. Saya cuma ingin minta tips ikhlas dan sabarnya aja, karena nggak sedikit mahasiswa yang nyeleneh nyinyir gitu ketika saya berjualan di kampus. Loh kok cewek ini gini gitu loh. Dan satu lagi ya, maaf Ustaz, ini agak di luar tema. Apakah jodoh itu harus jadi curhat ya? Nggak apa-apa. Apakah jodoh itu diikhtiarkan bentuk bisa gitu, soalnya temen kan juga. Oh ya, oke. Siap. Udah ya. Iya, assalamualaikum wabarakatuh. Ya, lupa saya Dini ya. Ya. Emang kalau saya ngisi pasti ada pertanyaan itu ya. Mau temanya apa juga ya. Saya pernah bahas tema neraka ya. Tapi bahasnya Ustadz nanya gimana caranya putus sama pacar. Luar biasa pinarakaeun ya. Jadi yang pertama, gimana nanggepin nyinyiran orang, atau gimana caranya supaya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga sama, saya juga pengen nanya itu. Sama, saya juga sedang latihan. Bukan berarti saya sudah ikhlas, udah enggak. Saya sampaikan bahwa banyak sekali yang mengganggu keikhlasan kita, sangat banyak. Ketika kita melakukan kebaikan, itu kayak ada bisikan kita untuk memposting atau ngasih tahu orang, selalu ada. Selalu ada. Bahkan mohon maaf, pengorbanan yang kita lakukan buat seseorang itu selalu pengen kita sampaikan. Makanya kenapa kata saya pacaran itu nggak baik, karena selalu mengungkit-ungkit kebaikan. Makanya saya nggak mau lagi pacaran, kecuali sama istri saya. Karena kalau saya sama istri juga nggak mau lagi nginget-nginget kebaikan gitu. Nggak, itu jadi masalah di rumah tangga juga. Papa ya, tahu nggak, aku tuh udah nyuci dari pagi, begitu itu kan nginget-nginget kebaikan. Padahal itu sudah menjadi ibadah kita kepada Allah. Kenapa harus dibilangin lagi sama manusia? Artinya yang kita lakukan ini buat siapa? Buat manusia. Kalau masih begitu, udah aja. Kalau marahan suami istri itu nggak usah bahas. Kamu tahu nggak pengorbanan Allah mainnya terkudu gitu. Ini lebay. Jadi udah aja dia. Makanya ciri orang takwa, Teteh nanti lihat di Quran, nanti kita bisa sama-sama belajar ya Teh ya. Maksudnya sama-sama belajar begini ya, bukan saya jadi ini maksudnya kita barengan. Di Quran surat Ali Imran ayat 133 itu ada ciri takwa. 134 disebutkan orang yang cirinya takwa. Ada 3 yang selesai disebutkannya. Yang satu wal kadzibina ghaidza, dia yang mampu nahan amarah. Wal afina 'anin nas, dan dia senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, wallahu yuhibbul muhsinin, dan dia senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Artinya, orang yang takwa, orang yang ikhlas itu yang pertama, dia mampu marah, dia bisa marah, tapi dia tahan itu. Dia nggak mau marah. Yang kedua, dia bisa nggak maafin seseorang, tapi dia maafin. Meskipun dia sakit hati, susah nggak maafin orang yang udah ngejahatin kita, susah nggak? Teteh dinyinyirin segala macam. Saya pernah, saya dakwah misalkan tentang pacaran, tiba-tiba dinyinyirin. Ustaz temanya pacaran mulu. Itu kan sakit hati ya. Sedangkan dia yang ngomong itu nggak dakwah, ya nggak? Tapi saya pikir di Madinah kemarin, ngapain saya sakit hati? Artinya kalau saya sakit hati, artinya dakwah saya buat dia, bukan buat Allah. Kan saya dakwahnya buat Allah, gimana Allah aja. Nggak butuh komenan dari orang. Dan nggak perlu kita bilang, kamu tahu nggak apa yang udah saya lakuin di dakwah ini? Nggak usah. Nggak penting, dan buat dia juga nggak penting. Ngadepin orang yang nyinyir itu gimana? Biarin, itu sikap yang paling dasar. Yang mulianya doain. Itu yang paling nikmat. Dan Teteh nggak usah ngerasa saya ini udah jadi tulang rusuk, jadi tulang punggung, tulang iga, jadi itu ya wajar merasa itu ya, tekanan, soalnya ada tekanan batin. Tapi ubah itu menjadi bentuk harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak mungkin menghadirkan sesuatu tanpa tujuan. Artinya
Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah, buruk menurutmu belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jodoh apa harus diikhtiarkan atau tidak? Malam pertama aja harus ikhtiar. Ya enggak? Apalagi ngedapetin pasangan malam pertama. Artinya jodoh itu perlu kita ikhtiarkan. Cara ikhtiarnya tadi, dari orang tua yang soleh, orang tua yang takwa itu mencarikan jodoh bagi anaknya boleh. Seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an yang mencarikan jodoh buat Asim anaknya. Yang jodohnya itu yang penjual susu itu. Tahu nggak kisah itu ya? Yang penjual susu itu. Dan itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga sama, memilihkan atau menentukan jodoh bagi Aisyah radhiyallahu anha. Dan bisa juga yang kedua, kalau orang tuanya bermasalah, dari yang kedua, dari murabi atau guru. Karena guru itu tahu bagaimana bagaimana kita, kondisi kita. Misalkan teman-teman misalkan ngaji bareng saya, misalkan kayak nyantren sama saya berhari-hari, dan saya tahu perkembangan dari report guru-guru misalkan. Kemudian teman-teman bilang saya sudah siap nikah, maka saya akan carikan seseorang yang selevel dengan teman-teman gitu, yang selevel, yang sekufu, yang sama-sama baiknya gitu. Yang ketiga itu dari teman-teman yang soleh atau soleha. Boleh kita tanya ke teman kita, kayak teman pengajian ini, tanya, kenalan, ta'aruf, kenalan sama teman-teman yang di sebelah. Bukan ikhwan ke ahwat atau ahwat ke ikhwan, tapi ahwat ke ahwat atau ikhwan ke ikhwan. Tanya, siapa tahu ada kakaknya yang belum nikah, adiknya yang belum nikah, atau saudaranya yang belum nikah, yang sama-sama juga sudah hijrah atau soleh. Yang kelima, yang berikutnya, cari sendiri. Nah, yang cari sendiri ini banyak tantangannya ya. DM Instagram, dan pasti ada khalwat gitu. Pasti ada sesuatu yang kita langgar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu yang bisa saya sampaikan. Intinya ikhlas itu dilatih. Dilatih terus teh. Enak gimana? Coba kayak Bunda pernah nggak ngasih sesuatu tapi orang itu nggak tahu siapa yang ngasih? Contoh. Misalkan Bunda tahu rekening, jangan saya ya. Bunda tahu rekening pesantren apa gitu. Bunda kirim aja uang tanpa ngirim notifikasi. Saya sudah ngirim gitu. Nggak usah jadi saya udah transfer ke pesantren itu. Oh ya Bunda, mohon maaf, atas nama siapa? Sebut saja hamba Allah yang rumahnya di Rafflesia 1 nomor. Nah, nggak usah gitu. Tetap aja pengen kesebut ya. Jadi udah aja kayak Robin Hood, tahu ya. Tapi Robin Hood kan terkenal juga ya. Yang ini yang bagusnya itu kita banyak sedekah, tapi orang nggak tahu itu sedekahnya dari kita. Itu insya Allah ajibnya tuh kerasa banget tuh. Ini nggak usah kita ungkit-ungkit lagi, insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, insya Allah. Bunda, ya, ada yang bisa dibantu Bunda? Pertanyaan? Oh boleh, coba. Satu terakhir Bunda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang bagi hasil dalam sebuah kerjasama. Pengusaha UKM ya. Ada sistem bagi hasil. Nanti kita bahas di yang pertemuan lain kalau ada. Tapi yang pertama yang ingin saya sampaikan, ketika sistem bagi hasil itu sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat dan tidak terdiri ataupun tidak terdiri dari beberapa akad, itu nggak masalah. Contoh misalkan kayak berkumpul misalkan berempat, kemudian saya bagi sistem kita, yuk bagi-bagi di sini dari sekian bagi 50%, 50%, misalnya 25 itu kalau sepakat dan ada keikhlasan dari mereka terucapkan nggak masalah. Contoh kayak misalkan Bunda kerja bareng dan pakai satu ruko, yang ruko itu sebenarnya punyanya misalkan punya saya. Harusnya dari teman-teman pengusaha tadi yang barengan sama saya itu pengusaha, harusnya ada sewa ruko ke saya. Tapi karena saya ada bagian di situ dan bahkan saya tambah modal juga di situ, dan saya mengikhlaskan supaya saya disamakan aja presentasinya dengan yang itu, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah itu ketika jadi nggak ada obrolan apa-apa kita pakai, itu jadi masalah. Contoh misalkan air minum ini, kenapa saya nggak minum dari tadi? Karena belum ada akadnya dengan saya. Ini buat siapa? Kalau belum dipersilakan, saya nggak akan minum. Karena bisa jadi ini buat orang.
bisa jadi ini jadi sesuatu yang haram untuk saya. Makanya jangan memasukkan sesuatu yang haram kepada diri kita. Wifi ada yang on, jangan sekedar langsung masuk. Hati-hati. Tiba-tiba ada tethering wifi, kita, oh ada gratisan. Bukan gratisan, haram itu. Maka setiap yang mengalir dalam WhatsApp kita, itu akan menjadi dosa. Bayangin. Maka kalau misalkan kita punya tethering WhatsApp atau tethering wifi gratisan, tulis insya Allah gratis, minta doanya aja, gitu aja. Nama wifi-nya, kepanjangan ya. Gitu. Termasuk apapun bunda, itu hal yang semuanya. Inilah yang namanya muamalah itu orang kadang melihat hanya dalam bisnis. Padahal muamalah itu adalah dalam hubungan manusia. Maka isinya agama ini akhlak. Maka lihat kata Rasulullah SAW, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Innama bu'istu liutamima solihal akhlak. Bahwa aku diutus untuk menyempurnakan perilaku, sikap, atau akhlak manusia. Akidah akhlak kita kepada Allah, muamalah akidah akhlak kita kepada sesama manusia. Nah, itu. Kayak saya sama teman-teman gitu. Parkir motor ini bayar atau gratis? Kalau gratis ya udah. Kalau khawatirnya saya bayar, maka saya harus bayar. Tapi kalau misalnya udah gratis. Ini teh pucuk gratis atau bayar? Oh gratis, Tat, dikasih tadi ya, minum buat Ustadz, minum. Mungkin gorengannya belum ada, ya nggak usah diminta. Apapun tuh banyak. Termasuk barang orang, jaket, sendal. Pernah ke masjid, bunda mau wudu, bunda pakai sepatu, ada sendal jepit punya orang lain, terus bunda bilang, pakai we nu ieu heula, haram. Kecuali itu ada sendal tulisannya sendal masjid untuk wudu, pakai. Atau ada izin dari pemiliknya. Saya kemarin umroh bunda, turun di Jeddah, kita mau sholat malam. Begitu mau sholat malam, saya tanya sama teman saya, ini sendal siapa? Pakai aja Ustaz, tadi saya pakai yang itu. Saya kira sendal beliau. Begitu saya pakai wudu, saya balik lagi, orang yang punyanya nyariin. Dia bilang, Ustaz itu punya saya. Aduh, ini bukan punya bapak, ini punya teman saya. Saya panggil teman saya, ini kan punya kamu? Bukan Ustaz, saya juga punya orang, minjem aja. Astagfirullah, langsung itu saya parahin. Berarti saya pakai ini haram. Saya minta maaf, dan yang teman saya tadi yang minjem itu saya suruh minta maaf juga. Orangnya kan nggak ngerti, kata orangnya, Ustaz nggak apa-apa, nggak usah lebay gitu. Bukan urusan lebay, ini muamalah. Yang kalau nggak ridho, dosa saya, wudhu saya jadi masalah, sholat saya bisa jadi masalah. Ini hal kecil. Air wudhu, hati-hati. Mumpung air cair di dia, kumaha ieu. Ada teh aqua botol punya siapa gitu, nggak jelas punya siapa. Ibu pakai aja wudhu. Gimana ini kalau nggak sepakat? Orang yang mau minum cari, terepaeh mana cai? Ibu dipakai. Aduh, astagfirullah. Ini banyak hal ya, banyak hal yang luar biasa. Muamalah itu masya Allah deh, luar biasa. Insya Allah bunda, nanti ada ustaz asatis kita di sini yang mungkin akan menjabarkan lain waktu ke depannya kalau ada yang kurang. Allahu a'lam bishawab. Itu dulu yang pengen disampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan kita bertemu lagi.